Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Seperti biasa, kali ini kita mau bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, kali ini tentang hukum perdata ya. Nah, hukum perdata kali ini yang kita mau bahas, kita ambil satu putusan pengadilan. Cuman kali ini bukan terkait dengan sengketa, tapi adalah terkait dengan penetapan ahli waris. Nah, kenapa saya ambil topik yang simple ini? Karena saya rasa masih banyak kita atau masyarakat yang memang belum mengetahui bagaimana tata cara atau bagaimana mekanisme untuk menentukan ahli waris melalui pengadilan. Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke putusan atau permohonan dari ahli waris, saya mau sampaikan bahwa dalam menentukan ahli waris, yang pertama kalau dia beragama Islam, maka itu larinya adalah ke pengadilan agama ya. Tetapi kalau dia yang non-Muslim atau non-Islam, itu dia larinya ke pengadilan negeri. Nah, yang kedua yang perlu diketahui, untuk menetapkan ahli waris itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara yang akan kita bahas, yaitu dengan cara permohonan. Nah, permohonan nanti produk hukumnya nanti adalah penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan. Nah, ini bisa dilakukan bila mana atau dalam hal apa? Dalam hal tidak terjadi atau tidak terdapat sengketa di antara ahli waris. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah, bisa diajukan permohonan. Apakah perlu dengan lawyer? Ya, sebenarnya tidak perlu. Dari pemohon sendiri sudah bisa mengajukan. Nah, supaya apa? Supaya ini masyarakat juga tahu lah ya. Jadi tidak semuanya harus pakai lawyer kalau untuk hal seperti ini. Yang kedua, cara menentukan ahli waris itu dengan menggunakan gugatan. Nah, gugatan ini nanti bisa digunakan bila apa? Bila ada sengketa tentu saja. Sengketa antar ahli waris, siapakah yang berhak menjadi ahli waris. Nah, biasanya ini kalau ribut kayak gini ada ributan tentang harta warisan. Ya. Nah, cuman kita nggak akan bahas tentang mekanisme gugatan untuk menentukan ahli waris. Yang kita bahas adalah tentang permohonan di mana tidak ada sengketa, nanti ujungnya adalah penetapan pengadilan. Nah, ini saya barusan download ya, download penetapan pengadilan ya terkait dengan ahli waris ya. Di sini menggunakan pengadilan negeri, jadi kemungkinan yang bersangkutan agamanya adalah non-Islam karena dia masuknya ke pengadilan negeri. Nah, diajukan oleh ya salah satu orang lah ya, kita nggak usah sebut si X. Nah, yang penting di sini adalah apa, data-data menurut saya atau dokumen-dokumen ya. Jadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu harus asli dan lengkap. Satu itu. Yang kedua, pengadilan biasanya meminta minimal 2 saksi ya. 2 saksi yang memang mengetahui hubungan atau memastikan bahwa pemohon ini benar ahli waris. Yang ketiga, biasanya pengadilan meminta seluruh ahli waris hadir minimal pada sidang pertama ya. Katakanlah tidak hadir karena satu lain hal, pada selanjutnya ya mungkin bisa dikuasakan. Nah, jadi kalau di sini di penetapan pengadilan ini kita lihat ya. Jadi pemohon telah melangsungkan pernikahan. Nah, ini dasarnya adalah buku nikah nomor sekian. Kemudian
merupakan istri, ini malah istri kedua, malahan istri kedua dari suatu pemohon. Suami pemohon adalah seorang PNS, kemudian meninggal berdasarkan akta kematian. Nah, jadi kalau dari bahasa ini yang perlu disiapkan buku nikah, ya, kartu keluarga, kemudian akta kematian, tentu saja KTP, ya, KTP dari masing-masing. Nah, terus bahwa pernikahan belum dikaruniai anak, oke. Kepentingan pencairan untuk kepentingan pencairan uang duka PT Taspen dan dana pensiun, maka dibutuhkan penetapan pengadilan. Nah, jadi itu, ya. Nah, ini buktinya, ya. KTP, kartu keluarga, ya, keterangan domisili, akta nikah, kartu istri PNS, akta kematian, kartu PNS, sama kartu peserta Taspen. Karena tadi fungsinya dimohonkan untuk bisa mencairkan dana di Taspen lah, ya, karena pensiun, ya, karena meninggal jadi pensiunnya beralih ke ahli waris, seperti itu. Kemudian, nah ini meminta, ya, 2 orang saksi yang telah disumpah. Ya. Jadi ini saksinya menantu, kemudian, ya, minimal 2 saksi, ya. Jadi kalau ini cukup simpel, ya, cukup simpel. Intinya kalau untuk permohonan ahli waris dan tidak ada sengketa sih cukup simpel. Yang penting dokumennya lengkap, saksinya ada. Nah, itu biasanya sih pasti dikabulkan, ya. Nah, selain dari sini saya juga tadi sempat download, ya, tentang persyaratan permohonan penetapan pengadilan, ya. Ini dari salah satu pengadilan negeri, ya. Jadi syaratnya di sini semua ahli waris yang sudah dewasa jadi pemohon. Jadi pemohonnya kalau dari kasus tadi satu, kenapa? Karena memang dia tidak punya anak, ya. Nah, tapi kalau punya anak, nah itu yang sudah dewasa jadi pemohon semua. Jadi pemohonnya bisa banyak, tapi dalam satu permohonan, ya. Terus kalau masih ada yang di bawah umur, tentu dia ngikut perwalian, ya. Nah, ini, ya, semua ahli waris wajib hadir di persidangan. Apabila salah satu ahli waris berani, maka dapat dikuasakan secara insidentil kepada ahli waris lain, ya. Dengan catatan sidang pertama harus tetap hadir untuk dikuasakan. Nah, jadi sidang pertama hadir saja sekaligus untuk memberikan kuasa kepada ahli warisnya sehingga dia hadapan panitera itu tercatat, ya. Nah, buktinya ini, ya, tadi sama, ya, KTP, KK, surat nikah, akta kelahiran, surat kematian tadi, ya. Nah, ini tambahannya kalau mungkin di sini adalah silsilah surat kepemilikan harta, mungkin yang nanti akan di state atau digunakan, ya. Sama setiap satu bukti surat dibubui materainya. Nah, semua bukti surat harus asli diperlihatkan kepada majelis, ya. Ya. Kemudian ada 2 orang saksi yang mengenal pewaris dan ahli waris yang dihadapkan. Nah, cukup simpel, ya, cukup simpel, tapi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga bagi masyarakat, ya, yang memang belum mengetahui bagaimana tata caranya. Jadi tidak usah bingung kalau memang Anda membutuhkan penetapan waris dari pengadilan. Nggak usah takut, nggak usah harus bayar lawyer segala, ya. Ini caranya cukup simpel, ajukan saja. Yang penting syaratnya Anda lengkapi dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi yang menonton maupun bagi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Di kesempatan selanjutnya kita akan coba bahas kembali tentang atau coba analisa kasus kalau
hari ini perdata, mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan coba masuk di HTN ya, mungkin ya, hukum tata negara atau petun ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.